Pada saat kalian baru berkegiatan mendaki dan baru mengenal kegiatan di alam bebas, pasti kalian bakalan menemukan pandangan-pandangan yang salah yang beredar di masyarakat. Pada video kali ini kita akan membahas 7 paradigma yang salah tentang pendakian. Apa sajakah itu? Silakan disimak di video kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Blumbang, ketemu lagi dengan aku Ais. Jadi di video kali ini kita bakalan membahas tentang 7 paradigma yang salah mengenai pendakian. Paradigma yang salah yang pertama adalah tujuan dari kegiatan pendakian adalah puncak. Tujuan pendakian adalah menikmati berkegiatan di alam bebas sebagaimana alam telah diciptakan. Mendaki bukan tentang sampai di tujuan atau soal puncak, tetapi mendaki adalah menikmati setiap langkah kaki, setiap momen kedekatan kita dengan alam sampai kita kembali pulang ke rumah. Kecuali pendakian kalian dalam rangka ekspedisi yang membawa suatu misi khusus, semisal dibayar oleh sebuah produk untuk membuat branding di puncak gunung. Tapi tetap harus diingat, keselamatan seluruh anggota tim adalah keharusan yang tidak bisa ditawar. Paradigma yang kedua adalah mendaki gunung adalah suatu hal yang berbahaya. Iya dan tidak, itu tergantung. Kegiatan pendakian adalah sebuah minat khusus di alam bebas. Biasanya gunung, sebagian besar gunung di Indonesia sudah dilengkapi dengan fasilitas guna menjaga keselamatan para pendaki, seperti base camp pendakian, pos pantau aktivitas gunung berapi, jalur pendakian, pos pemberhentian, camp area, shelter, dan lain sebagainya. Namun yang namanya berkegiatan di alam bebas tentu tetap ada resiko yang tidak dapat kita prediksi sebelumnya. Namun resiko tersebut dapat diminimalkan dengan perlengkapan yang sesuai, pengetahuan yang baik terhadap kondisi alam gunung yang akan didaki, dan juga keterampilan dasar yang baik dalam berkegiatan di alam bebas. Paradigma yang ketiga adalah peralatan mahal semakin bagus. Dalam berkegiatan di alam bebas, kelengkapan-perlengkapan yang baik adalah syarat wajib yang harus dipenuhi. Bisa jadi keselamatan kita bergantung pada perlengkapan yang kita bawa. Tetapi apakah perlengkapan itu harus mahal? Dan apakah semakin mahal perlengkapan maka akan semakin bagus? Jawabannya tidak, guys. Syarat paling utama dari perlengkapan yang kita bawa adalah kesesuaian spesifikasi dengan kondisi alam yang akan kita hadapi. Sebagai contoh, salah satu perlengkapan wajib yang harus kita bawa adalah sleeping bag seperti ini. Sleeping bag tidak didesain untuk dapat digunakan dengan segala kondisi alam. Pada sebuah sleeping bag, biasanya tertulis rentang temperatur sleeping bag tersebut dapat digunakan. Sebagai contoh, sleeping bag ini. Sleeping bag ini sangat nyaman digunakan untuk temperatur 15 derajat Celcius atau lebih. Begitu pula dengan perlengkapan yang lain. Makanya penting untuk kita untuk mengetahui terlebih dahulu gambaran bagaimana kondisi alam yang akan kita hadapi. Baru setelah itu kita menyiapkan perlengkapan-perlengkapan apa saja yang harus kita bawa. Setelah syarat tersebut dipenuhi, berikutnya itu adalah pilihan kalian untuk memilih perlengkapan yang mahal atau yang ramah di kantong. Tentu saja perlengkapan lebih mahal mempunyai nilai yang lebih, tetapi harap diingat kembali bahwa harga mahal bukan sebagai patokan dalam memilih perlengkapan.
Paradigma yang keempat adalah gunung semakin tinggi semakin susah untuk didaki. Ketinggian sebuah gunung biasanya diukur dengan satuan mdpl atau biasa disebut dengan meter di atas permukaan laut. Lalu, benarkah semakin tinggi gunung maka dia akan semakin sulit untuk didaki? Jawabannya adalah tidak, guys. Apabila membandingkan gunung dengan beda ketinggian yang signifikan, mungkin cara tersebut dapat digunakan. Namun faktanya tidak demikian, guys. Setidaknya ada dua hal yang menjadi faktor krusial. Yang pertama adalah lokasi base camp kita memulai pendakian. Karena lokasi base camp juga menentukan ketinggian yang harus kita daki dan jarak pendakian yang harus kita lalui. Contohnya seperti Gunung Argopuro, ketinggiannya mungkin hanya sekitar 3088 mdpl. Namun panjang jalur pendakian itu mencapai 63 km dengan waktu tempuh biasanya 5-6 hari. Yang kedua adalah kondisi bentang alam itu sendiri. Kita mendaki tidak dengan jalan yang lurus dan vertikal, guys. Setiap gunung tentu memiliki karakter, jalur pendakian, dan tantangannya masing-masing. Sebagai contoh, tentu kita udah mengetahui bahwa puncak Everest adalah puncak yang tertinggi di dunia. Namun, apakah puncak Everest adalah puncak tersulit untuk dicapai? Statistiknya tidak, guys. Puncak yang paling sulit ditaklukkan adalah puncak K2 dengan rasio 1 korban dari 4 pendaki yang berhasil mencapai puncak. Biasanya ada persepsi bahwa apabila kita sudah pernah mendaki gunung yang tinggi, gunung yang di bawahnya bakalan lebih gampang. Anggapan seperti itu kurang bijak ya, guys. Setiap gunung itu memiliki karakteristiknya masing-masing. Jadi jangan pernah meremehkan alam. Paradigma yang kelima adalah pendaki yang baik harus ultralight. Akhir-akhir ini tentu kalian sering mendengar istilah ultralight hiking. Apa sih ultralight hiking itu? Jadi ultralight hiking adalah gaya pendakian dengan memperhatikan berat beban yang akan dibawa dengan tujuan mengurangi beban dan menjadikannya seringan mungkin. Caranya seperti menghitung dengan cermat perbekalan yang akan dibawa, mengganti perlengkapan dengan perlengkapan yang lebih ringkas dan lebih ringan, memilih perlengkapan yang benar-benar dibutuhkan saja, dan lain sebagainya. Terdengar bagus bukan? Tapi apakah ultralight bisa dijadikan patokan pendaki yang baik? Jawabannya belum tentu, guys. Apabila kembali pada tujuan awal pendakian, bahwa tujuan pendakian adalah untuk menikmati berkegiatan di alam bebas. Tujuan awal gaya pendaki ultralight adalah supaya kegiatan pendakian semakin nyaman dan berkesan dengan lebih sedikit beban yang dibawa. Namun pendaki kemudian menjadi terlalu terpaku pada gaya tersebut sehingga justru malah mengurangi kenyamanan pada saat pendakian. Sebagai contoh, buku biasanya dirasa tidak perlu untuk dibawa dalam pendakian. Namun apabila dengan membaca buku di alam menjadikan kegiatan tersebut lebih berkesan, ya nggak apa-apa. Enjoy the experience. Dalam pendakian wajib untuk memperhatikan perlengkapan dan berat beban yang akan kita bawa. But don't over too light. Paradigma yang ketujuh adalah pendakian harus terencana dengan detail. Sebuah pendakian memang harus terencana dengan baik sebelumnya, seperti cara mencapai base camp, jumlah perbekalan, lokasi campground, dan sumber air serta yang lain sebagainya. Namun juga jangan terlalu detail, misalkan sampai memberi target waktu dari satu pos ke pos lainnya.
Jangan terlalu terpaku pada rencana sampai kita lupa menikmati perjalanan itu sendiri. Apabila di tengah pendakian kita mendapati sebuah pemandangan yang indah, boleh saja kita berhenti sejenak untuk sekedar mengambil gambar, video, atau sekedar menikmati pemandangan tersebut. Paradigma yang ketujuh adalah membawa perbekalan yang melimpah. Bekal dalam pendakian adalah sebuah hal yang sangat krusial. Namun seringkali para pendaki membawa perbekalan yang berlebihan dan sulit untuk dimasak. Idealnya, jumlah perbekalan yang dibawa adalah jumlah yang sesuai dengan perhitungan hari, namun dilebihkan sedikit sebagai antisipasi. Kemudian jenis perbekalan yang baik adalah perbekalan yang dapat memenuhi nutrisi sehari-hari dan juga yang mudah diolah serta ringan untuk dibawa. Makanya penting untuk kita mengetahui dengan baik kondisi jalur pendakian sehingga dapat merencanakan perbekalan dengan jumlah yang lebih optimal. Oke guys, sekian pembahasan tentang 7 paradigma yang kurang tepat tentang pendakian. Bagi kalian yang memiliki pendapat atau pandangan lain, silakan tulis di kolom komentar di bawah ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nyiclik, ihir. Halo Sobat Blumbang, ketemu lagi dengan kami dari Sobat Blumbang. Kegiatan pendakian adalah kegiatan minatku.